أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ada orang-orang yang kadang-kadang suka rumit memahami urusan. Padahal isyarat Quran dan Sunnah itu mudah gitu kan. Tapi dia persulit. Dia persulitin. Wah ini Islam kita itu Islam Indonesia. Islam khas, Masya Allah. Khas sampai dimunculkan ini jangan. Misalnya taruhin jangan ke Arab-Araban. Pakai yang menggunakan misalnya pakaian kita itu gak ada masalah sih. Ya budaya Arab ya gak harus kita pakai. Silahkan aja itu net umum kok. Silahkan. Tapi kalau ayat-ayat Quran, hadis ingin jadikan kepribadian masa dilarang? Itu kan tuntunan gitu kan. Jangan Anda katakan misalnya, oh ini Islam Indonesia khas, pakaiannya pakai sarung gitu kan, atasnya pakai batik, ininya pakai belangkon. Silakan, gak ada masalah gitu kan. Itu gak ada masalah, tapi jangan dibawa ke nuansa syariat. Nanti besok-besok Anda katakan, wah Islam Indonesia, Islamnya Arab makannya kurma, Masya Allah, sunnahnya kurma. Silakan aja, gak ada masalah. Islam Indonesia jengkol, ya kan? Silakan aja. Jangan dibatasi begitu. Nanti besok Islam Arab pakai kain kapan putih, Islam Indonesia pakai batik, gitu kan agak aneh juga. Baik. Jelas di sini ya? Jadi jangan berlebihan lah di situ, jangan berlebihan. Dan kita doakan, jangan mencela. Kalau ada orang yang keliru, ya mungkin sedikit ilmunya, jangan kemudian dicela. Kasihan kalau terlampau banyak dicela dan Anda pindahkan pahala Anda kepada yang bersangkutan. Anda doakan. Anda doakan, kemudian berikan ilmu dan bermohon bukan cuma orang itu. Bermohon pada orang-orang di sekitar yang memiliki keilmuan untuk digerakkan oleh Allah, dilembutkan hatinya untuk memberikan kedalaman-kedalaman. Paham sampai sini? Baik, saya tidak suka dengan hal-hal yang tidak baik ya. Kalau ada yang baik, kita hadirkan yang baik. Yang tidak baik, kita tinggalkan. Jelas ya? Baik, teruskan. Ini jamaahnya jadi ashab. Orang yang baik nanti mendapatkan teman-teman baik. Bahkan nanti surga pun disebut dengan sahib jamaahnya ashab. Ulaika ashabul jannah. Mereka itu ada yang temannya surga. Kalau sudah temannya surga, dia lekat. Gak akan dipisahkan. Tapi ingat, ada juga yang disebut dengan ulaika ashabun nari. Hum fiha khalidun. Ada orang yang temannya neraka. Kalau sudah jadi teman, menggunakan kalimat sahib jamaahnya ashab, itu artinya jangan harap bisa berpisah. Kalau di Quran sudah ada kalimat ulaika ashabun nar, bukan cuma masuk tapi jadi ashab, itu artinya neraka nggak pengen berpisah dengan dia. Begitu dia mau lari, mau kemana? Sini, kita kan temenan, ya. Tapi begitu mau lari, diambil lagi. Kan ada yang begitu, ada yang berusaha lari. Bahkan nanti ada yang nerakanya spesial. Orang yang terlalu sibuk dengan urusan dunia, lupa ibadah, gitu kan? Suka celah orang, kadang-kadang isinya juga sibuk gosip. Itu spesial nerakanya. Hutamah itu, hutamah. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malahu wa addala. Celaka bagi para pengumpat. Tayyib. Siapa yang dimaksudkan di situ? Lihat kalimatnya, pengumpat, pencela, disebutkan sifatnya. Alladzi, satu. Kalau alladzi itu pasti menunjuk pada laki-laki. Ya, umumnya laki-laki. Alladzi jama'a malahu wa addada. Yang prianya sibuk mengumpulkan harta. Terus kumpulin lagi. Ya. Yahsabu anna malahu akhlada. Kan? Dia mengira bahwa harta yang dia kumpulkan bisa mengekalkan dia. Awas, hati-hati. Tapi yang paling menarik, ketika menyebutkan humazah, lumazah, disebutkan sifatnya menggunakan tak marbutah. Tak. Jadi suaminya sibuk mencari, harta diperbanyak. Yang tak marbutah umumnya menunjukkan perempuan. Hati-hati. Hati-hati. Dan sifatnya humazah, lumazah. Itu bukan umpatan biasa. Kadang-kadang kalimat humazah, lumazah itu umpatan-umpatan yang tidak disadari. Kayak ngobrolin orang, kan? Bicarakan keburukan orang, kekurangan orang, gosip. Tayyib, jadi suaminya sibuk mengumpulkan harta, istrinya sibuk kumpul-kumpul. Kalau ada yang menggunakan tak di ujungnya, itu menunjuk pada perempuan umumnya. Ya, sifat pada perempuan yang melekat dominan. Muslim laki-laki tambah tak di ujungnya, jadi muslimah perempuan. Mukmin laki-laki, perempuannya mukminah. Muhsin laki-laki, perempuannya muhsinah. Soim laki-laki, perempuannya tuh, ketemu ya. Wah, jadi humazah, lumazah. Baik, lihat kalimatnya. Kalla la yummazanna fil khatama. La yumbadzanna fil khatama. Hati-hati. Sekali-kali jangan kerjakan itu. Kalau kalla itu jangan diartikan sekali-kali tidak ya. Sekali-kali tidak itu kurang tegas kalimatnya. Sekali-kali jangan kerjakan itu. Jangan lakukan. Hati-hati. Kalau ada orang sibuk dengan dunianya, Anda sibuk kerja lagi, berangkat gelap, pulang gelap, ibadah tertunda. Burung aja yang nggak dihisap, berangkatnya pagi, pulangnya sore. Paling telat sore, Pak. Dapat rizkinya. Ada untuk anak-anak di keluarganya. Berangkat pagi, paling telat sore. Dapat dia. Dan tiap hari enjoy aja. Nah, terbang sini, terbang. Sambil tasbih juga. Terbangnya sambil tasbih.
Burung nggak dihisap, berangkat tasbih, memuji Allah, berangkat pagi, pulang sore, cukup rizkinya. Antum yang dihisap, berangkat gelap, pulang gelap, belum tentu bertasbih, pulang ngomel-ngomel, berangkat kuku lutus gitu kan. Masya Allah. Pengen surga kan repot tuh. Dan belum cukup aja, mau nyari sebanyak apa sih? Toh meninggal nggak dibawa juga gitu kan. Jadi hati-hati. Ini sahib pilihannya bisa surga, bisa neraka. Khutamah ini tidak biasa itu. Narullahil muqadah allati tatali'u 'alal af'idah. Itu neraka yang membakar dari ujung kaki sampai ke otak bagian dalam. Tum tahu cara bakarnya? Kita ke ujungnya dulu ya, ke ujung ayatnya. Fi amadim mumaddadah. Jadi kalau yang tadi ini, yang sahib yang ini, itu dia ada yang lari diambil. Haus diberi minum, minumannya dari hamim. Hamim itu campuran tembaga yang dipanaskan. Ada yang dari darah, ada yang dari nanah, macam-macam. Ya, tayyib. Kalau mau makan dari duri-durian, la yusminu wa la yughni min ju'. Gak menghilangkan lapar, tidak juga menambah kemudian kekenyangan. Itu masih bisa bergerak tuh. Ini enggak. Fi amadim mumaddadah, yang ini diikat begini di tiang. Dan cara dibakarnya dilas dari ujung kaki. Terus. Tapi kalau belum matang sampai ke dalam, misal jempol dulu, belum matang sampai ke dalam, nggak akan naik ke atas. Jadi begitu sudah matang, dalamnya hancur, naik ke atas, ini sembuh lagi terus, sampai ke otak. Ke otak ya. Tattali'u 'alal af'idah. Ya, kalau bahasa kitanya begini, ini isi otak kamu apa sih saat di dunia? Yang dipikirin dunia lagi, kumpulin sampai lupa dengan akhirat. Sholat gak dikerjakan, orang lain ngejar sholat sunnah malam-malam, sampai dengan malamnya kamu yang fardu aja diabaikan demi mengejar dunia. Apa isi otak kamu? Yuk kita angetin tuh ke dalam terus. Bakar sampai habis. Ini. Tapi Anda mesti hati-hati. Karena penghuni neraka ini sudah diintai saat di dunia kalau dia gak mau bertobat. Innaha alaihim musadah. Diintai, dilihat nih. Kamu teman saya nih, siap-siap ya. Kalau nggak tobat tuh, begitu sampai ke sana sudah nggak akan dibiarkan. Hei teman, sini, saking dekatnya dengan saya jangan pergi, saya ikat ya. Baik, ini poinnya. Sadaqallahul azim.